Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada segmen yang kedua ini, kita akan membahas sekilas mengenai penyerapan metana dalam batu bara. Penyerapan atau bahasa Inggrisnya adalah sorption, itu adalah istilah yang mendeskripsikan kondisi fisika kimia alamiah bagaimana metana bisa diserap dalam batu bara. Nah, secara umum terdapat 3 kondisi penyerapan yang dikenal dalam batu bara untuk metana. Yang pertama adalah kondisi bebas atau free state, yaitu di mana molekul metana berada di dalam ruang rekahan atau makropori. Metana tidak menempel dalam material batu bara. Jadi kalau kita lihat di ilustrasi yang di sebelah kanan di sini, free gas atau kondisi bebas itu adalah metana yang mengisi ruang-ruang kosong dalam pori-pori, baik itu berupa makropori maupun mesopori dan juga dalam klit atau rekahan-rekahan. Jadi yang menjadi catatan di sini, metana tidak menempel dalam material batu bara, tetapi dia berada di dalam ruang kosong di dalam pori-pori tersebut. Kemudian yang kedua adalah kondisi yang teradsorpsi. Ini harus diingat, adsorpsi, jadi pakai D di sini, teradsorpsi. Jadi molekul metana itu menempel secara fisik pada permukaan mikropori. Jadi ini adalah kondisi di mana molekul metana biasanya dia berada di dalam mikropori dan menempel pada dinding-dinding permukaannya. Dinding-dinding permukaan dari pori-pori tersebut, dari mikropori tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kondisi yang terabsorpsi, yaitu adalah molekul metana yang terjebak secara kimiawi dalam struktur makromolekul batubara. Nah, di sini ilustrasinya seperti ini yang kita lihat. Ini adalah struktur molekul dari batubara. Nah, metana itu bisa jadi dia terjebak di dalam ruang-ruang antar molekul dari batubara tersebut. Ini yang disebut dengan kondisi yang terabsorpsi. Nah, di dalam batubara, sebagian besar metana itu teradsorpsi secara fisika. Jadi yang menempel di dalam permukaan pori-pori. Dan hanya sedikit yang berada sebagai metana bebas atau free state dan sedikit juga yang terabsorpsi secara kimiawi. Dengan demikian, luas permukaan akan menjadi sangat penting daripada volume pori-pori. Di sebelah kanan ini adalah ilustrasi yang menunjukkan bagaimana metana teradsorpsi atau menempel dalam permukaan pori-pori. Ada beberapa model. Di sini kita melihat ada model Langmuir, kemudian ada model multilayer, dan juga ada model pore filling. Metana dalam batu bara, model yang paling cocok adalah yang model Langmuir. Jadi merupakan model yang monolayer. Metana-metana akan menempel di permukaan dalam satu layer seperti ini. Ini cukup penting karena ke depan dalam pemodelan metana dalam batu bara, kita akan menggunakan persamaan atau rumus-rumus Langmuir. Nah, kemudian mikropori memegang peranan penting dalam adsorpsi metana. Mengapa cukup penting? Karena seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa mikropori itu volumenya, kontribusi terhadap volume, porositas secara total, mencapai kira-kira hingga 77%. Sehingga memang mikropori ini akan menyumbang luas permukaan yang cukup besar. Sehingga sangat penting dalam mengontrol sedikit atau banyaknya metana yang bisa menempel dalam permukaan atau teradsorpsi. Nah, kemudian kalau mikropori itu memegang peranan penting dalam adsorpsi, maka makropori dan mesopori dan juga termasuk klit atau rekan dalam batu bara akan memegang peranan sebagai saluran transportasi, yaitu yang terkait dengan bagaimana gas-gas di dalam
metana tersebut bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kita akan membahas tentang mengapa metana bisa teradsorpsi di dalam batubara. Jadi adsorpsi sekali lagi adalah suatu fenomena di mana sebuah molekul itu menempel pada permukaan molekul yang lain. Dalam hal ini, molekul metana menempel dalam permukaan batubara. Jadi dalam hal ini, adsorpsi itu sangat tergantung sekali dengan tekanan. Jadi adsorpsi itu sebenarnya dikontrol oleh tekanan. Sebagai contoh, saya ilustrasikan di sini ada tangan saya, kemudian di sini ada ballpoint. Nah, ballpoint ini saya tekan. Apa yang terjadi? Ballpen tersebut akan menempel di telapak tangan saya. Kenapa? Karena ada tekanan dari telunjuk saya di sini. Apa yang terjadi jika telunjuk saya tarik? Yang terjadi adalah ballpen tersebut akan jatuh. Mengapa jatuh? Karena tidak ada tekanan. Jadi kira-kira seperti itu, ilustrasi sederhana tentang adsorpsi. Sama dengan apa yang terjadi dengan metana di dalam batubara. Mengapa metana bisa teradsorpsi di dalam bumi, di dalam lapisan batubara? Tekanan hidrostatik itulah yang mengontrol penyerapan adsorpsi metana pada permukaan batubara. Jadi karena adanya tekanan hidrostatik lah yang menyebabkannya. Nah, kemudian apabila tekanan hidrostatik pada lapisan batubara itu diturunkan, bagaimana cara menurunkannya? Salah satu caranya adalah dengan dewatering. Maka metana yang teradsorpsi akan terlepaskan dari lapisan batubara. Ya. Jadi proses pelepasan gas metana dengan penurunan tekanan ini disebut dengan desorpsi. Baik, sampai di sini materi untuk penyerapan metana. Kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.